Akbar sebagai Ketua 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat nomor 1 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Saya berbagi dari jurusan Teknik Bahasa, posisi sebagai ketua umum. Saya Nabila Diputri dari kelas 11 ya, posisi sebagai ketua 1. Saya dari kelas 10 APHP, posisi sebagai Tidak. Selamat semuanya. Do your best to success with work. SMK bisa hebat. Nomor urut 2, Lasmi Indah Sari sebagai Ketua Umum, Putri Alifa Septina sebagai Ketua 1, dan Eka Apriani sebagai Ketua 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon kandidat nomor 2 OSIS SMK Negeri 1 Pampang 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Lutfi Desari dari kelas APHP sebagai ketua umum. Saya Putri Alifa Septina, kelas 11 APHP, posisi sebagai ketua 1. Saya Apriani, kelas 10 ATR, sebagai ketua 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, Ananda Punggadisa sebagai Ketua Umum, Elsa Marinda Dikasari sebagai Ketua 2, dan Siti Nurul Hikmah sebagai Ketua 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kandidat nomor 2. Posisi sebagai ketua umum. Urut 1. Dan saya kami dari berbidang-bidang bersama untuk tujuan yang sama. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih kandidat? Indonesia tanah airku, satu darahku. Di sana berlalu berdiri, jatuh panggung ibu. Indonesia kebangsaan dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, di pertahanan
Sebelum memulai acara inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilahkan Nadia Sulastri sebagai moderator untuk debat pemilihan ketua OSIS kepada Nadia Sulastri, dipersilahkan. Tata tertib debat kandidat calon OSIS SMK Negeri 1 Pampang periode 2020-2021. Pertama, kandidat, tim ses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Kedua, untuk menyampaikan visi misi, masing-masing kandidat diberikan 4 menit. Setiap kandidat sama-sama memberikan 1 pertanyaan kepada masing-masing calon ketua. Ketiga, setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis, diberikan waktu 5 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Keempat, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan kandidat, dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. Kelima, seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak mengeluarkannya. Keenam, tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. Ketujuh, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua OSIS. 8. Dilarang membawa senjata tajam. 9. Apabila kandidat, pendukung maupun tim ses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, pembacaan misi-misi masing-masing kandidat. Dimulai dari kandidat nomor urut 1. Kepada kandidat nomor urut 1 kami persilahkan. Kalau udah matiin kameranya. Nanti baru pasang. Dan manusia dalam bidang kerohanian, pengetahuan, organisasi, dan perkembangan teknologi. Misi 1. Membentuk wadah belajar kelompok terpadu bagi siswa khususnya dalam bidang keorganisasian. Kedua, menyelenggarakan perlombaan yang mendidik dalam lingkungan sekolah, contohnya lomba keterampilan siswa saat pelaksanaan PSBB. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan masa orientasi siswa yang jauh dari kesan pembodohan. 4. Kemudian mengaktifkan dan mengembangkan organisasi dan ekskul yang ada di sekolah beserta kepengurusannya. 5. Menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh anggota sekolah. 6. Meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan melalui papan brosur yang ditempatkan di beberapa bagian sekolah. Program kerja. 1. Membersihkan tempat ibadah. 2. Melakukan penggalangan dana ketika ada saudara yang terkena musibah. 3. Mengadakan sosialisasi bersama guru BK seputar budi pekerti untuk membentuk karakter siswa yang sekolah. 4. Mengadakan kegiatan kerja bakti bersama
secara berkala untuk membersihkan lingkungan sekolah. 5. Mengadakan kegiatan menanam pohon atau tanaman dan lain secara bersama-sama di lingkungan sekolah. 6. Mengadakan program olahraga bersama seperti senam, jalan sehat, dan sebagainya. 7. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. 8. Mempersiapkan upacara rutin untuk memperingati hari besar seperti Hari Kemerdekaan. 9. Menyelenggarakan kegiatan pentas seni sebagai ajang penyaluran bakat siswa. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan visi misi kandidat nomor urut 2. Kepada kandidat nomor urut 2, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi 1. Menjadikan OSIS di sekolah SMK Negeri 1 Pelampang yang progresif, dinamis, dan solid. 2. Menciptakan suasana sekolah yang berreligi, be smart and have fun, dan mampu bersaing serta bersinergi di masyarakat, dan menjadikan OSIS sebagai sarana kreativitas, juga meningkatkan sekolah sebagai sekolah yang bermutu, berakhlak mulia, berani tampil beda, jujur, adil, dan disiplin. Untuk mencapai visi kami, adapun misi kami. 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS sebagai wadah untuk berinovasi siswa-siswi. 2. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi-organisasi sesuai bakat dan minat. 3. Merangkul suatu kegiatan agar dapat terbentuk rasa kekeluargaan antar siswa. 4. Mengadakan event besar di hari-hari besar seperti di Hari Guru, Hari Pahlawan, dan lain sebagainya. 5. Mencanangkan etos yang tinggi. 6. Membuat seminar yang berkaitan dengan pendidikan, keagamaan, dan bisnis. 7. Meningkatkan mutu kerja OSIS serta meningkatkan program OSIS selanjutnya. Adapun program kerja kami membuat praktik kerja sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu mengadakan rapat rutin mengenai program kerja masing-masing secara online melalui fitur tertentu seperti WA dan Zoom. Kedua, mengadakan kegiatan bazar makanan. Ketiga, membuat motivasi mingguan di mading seperti novel dan lain sebagainya. 4. Mengadakan rapat dengan setiap perwakilan ekstrakurikuler. 5. Membuat event di hari-hari besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan visi misi kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat nomor urut 3, kami persilahkan. Menyampaikan visi misi kami. Visi mengajarkan atau menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Pelampang sebagai teladan dan contoh dari perwujudan baca KTM, bertakwa, cerdas, aktif, kompetitif, terampil, dan mandiri. Pasti kalian akan bertanya-tanya, cerdas dalam arti apa? Yang dimaksud cerdas itu adalah siswa memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Di sini juga saya menambahkan aktif. Aktif dalam arti apa? Dalam arti pelajaran, dalam organisasi, maupun dalam bidang akademik dan non-akademik. Adapun misi kami menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kinerja serta kerjasama khususnya dalam bidang organisasi, menghasilkan kader atau siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, mengembangkan bakat dan keterampilan di bidang seni dan olahraga, melanjutkan dan mengembangkan kerja OSIS sebelumnya, mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan, menciptakan kegiatan organisasi yang efektif. Adapun
program kerja yang kami laksanakan dibacakan oleh rekan kami. Program kerja kami adalah 1. Membersihkan tempat ibadah yang ada di sekolah, misalnya mengepel lantai, musola, atau mencuci. Bekerja sama dengan guru BK melakukan razia untuk mengadakan kedisiplinan siswa di sekolah. 3. Mempersiapkan upacara rutin setiap hari Senin maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya sesi pertanyaan dari masing-masing kandidat. Setiap kandidat sama-sama memberikan 1 pertanyaan kepada masing-masing calon kedua. Dimulai dari kandidat nomor urut 1. Saya perwakilan dari kandidat 1 ingin mengajukan pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan dalam organisasi OSIS? Sekian, terima kasih. Kandidat nomor 3, pertanyaannya, apa yang akan dilakukan ketika kamu tidak bisa menjalankan semua visi dan misi yang telah kamu siapkan? Pertanyaannya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan dalam organisasi? Baiklah, masing-masing kandidat kami memberikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Jika Anda tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi, di sini kita sudah berani mengambil resiko untuk menjadi OSIS. Kita harus melaksanakan tugas-tugas yang sudah ada. Baik itu tugas yang diberikan oleh pembina OSIS dan lain sebagainya. Dan meminta kerjasama pada anggota OSIS sesuai segbitnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawabannya memuaskan? Selanjutnya, kandidat nomor urut 3 diberi kesempatan untuk menjawab. Tiga 30 detik lagi. Mungkin apabila kami tidak bisa melaksanakannya, maka disitulah kami akan mengambil pelajaran yang besar. Bila kami bahwa kegagalan adalah pembelajaran yang Ya, saya akan menjawabnya. Mungkin apabila kami tidak bisa melaksanakan, maka disitulah kami mengambil pelajaran yang besar. Mungkin dari situlah kita belajar untuk menyelesaikan masalah dengan kritis. Terima kasih. Selanjutnya, sesi pertanyaan dari kandidat nomor urut 3. Silakan
memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1 dan kandidat nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kandidat nomor 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan lingkungan sekolah? Misalnya. Untuk kandidat nomor 2, di sini kandidat nomor 2 di dalam visinya ada disiplin. Bagaimana cara untuk merealisasikan disiplin kepada seluruh warga sekolah, sedangkan yang namanya disiplin itu sudah tertanam sejak dini. Jadi yang namanya watak itu kan susah untuk diatur atau diubah. Terus bagaimana cara Anda mengubah itu, dan apakah Anda bisa dalam 1 tahun menerapkan visi itu? Terima kasih. Kami berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Saya Muhammad Rifaldi, menjawab pertanyaan. Saya atas nama Muhammad Rifaldi dari kandidat pertama akan menjawab pertanyaan dari kandidat. Soal pertanyaan, bagaimana Anda meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan lingkungan sekolah? Jawaban, dalam misi kami sudah dijelaskan bagaimana cara kami untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan lingkungan, yaitu dengan menempatkan papan brosur atau papan peringatan pada beberapa area sekolah. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kandidat nomor urut 3. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2. Sisa 1 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, itu memberi contoh kepada teman-teman atau siswa. 2, mengajak untuk ke arah yang lebih baik. 3, tahu disiplin itu sudah ada dari sejak dulu. Tetapi kita atau diri sendiri dapat mengubahnya dengan bismillah, niat, berusaha, dan tawakal. 4, insya Allah kami bisa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kandidat nomor 3 ingin menanggapi. Terima kasih. Selanjutnya diberikan waktu untuk kandidat nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3 dan nomor urut 1. Silakan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Bagaimana cara Anda melakukan visi misi di masa pandemi ini, sedangkan saat ini suasana masih signifikan? Saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1, yaitu bagaimana cara Anda menjalankan visi misi di masa pandemi sedangkan saat ini suasananya masih signifikan. Saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 3, yaitu bagaimana Anda meningkatkan kinerja dalam menerapkan kedisiplinan siswa. Kita lihat bahwa siswa ini masih kurang kesadaran dalam melanggar suatu peraturan. Pertanyaan ke kandidat nomor 2, yaitu bagaimana Anda dalam meningkatkan kinerja dalam menerapkan kedisiplinan. Kan kita lihat bahwa siswa-siswi ini masih kurang kesadaran dalam melanggar suatu peraturan.
bagaimana cara meningkatkannya. Baiklah, kepada masing-masing kandidat kami memberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Oke, sisa waktu tinggal 1 menit lagi. Waktunya habis. Silakan masing-masing kandidat menjawab. Mulai dari kandidat nomor urut 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan kesadaran siswa. Contohnya seperti jika siswa terlambat memasuki area sekolah atas waktu yang sudah ditentukan, maka gerbang harus sudah dikunci. Maka dari itu yang harus diubah adalah sekolah datang tepat waktu dan pulang. Jika belum jam pulang, diharapkan siswa-siswi tidak pulang. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kandidat nomor urut 2. Tadi kandidat nomor 3 bilang kalau siswa itu di jam pulang. Nah, gimana kalau ada siswa yang katanya pulang tetapi tidak pulang dan memakai baju sekolah berkeliaran di mana-mana? Gimana cara menyikapinya? Di luar sekolah, di luar kan katanya tadi sudah pulang, dan apabila mereka tidak pulang, tidak sampai ke rumahnya duluan, dan mereka memakai baju sekolah untuk berkeliaran dulu baru dia pulang, dan terjadi hal yang tidak diinginkan atas namakan sekolah, gimana? Saya menanggapi sekolah. Jadi bukan tanggung jawab dari sekolah lagi. Walaupun apabila Anda melihat Kami tegur, suruh pulang. terus bagaimana jika mereka mengelak? Itu kan sudah bukan kewajiban dari sekolah lagi, bukan kewajiban. Saya menengahi ketika ada siswa memakai baju sekolah berkeliaran di luar lingkungan sekolah. Misalnya ketika sudah ditegur, jika mereka tidak mau, apabila sudah ditegur selalu mereka tidak mau, itu urusan mereka. Yang penting kita dari dalam pihak sekolah sudah menegurnya. Itu mungkin hanya itu saja. Tidak perlu lanjutan lagi. Mungkin ada dulu tanggapan. Tidak ada untuk dari sekolah kan sudah di luar sekolah, sudah jam. Iya, kami paham. Belum ini tetapi kan hanya tahu itu dari sekolah, bukan dari yang lain atau dari tempat lain. Tapi kan mereka mengatakan bahwa itu dari sekolah. Gimana? Sudah kami tegur, kemudian jika dia tidak bisa ditegur, biarkan saja urusan mereka. Oke. Baik, mungkin tanggapannya cukup memuaskan. Tanggapannya sampai di situ saja. Kami memberi kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Saya menjawab pertanyaan nomor 1 pertanyaan dari kandidat nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana cara kami akan berkomunikasi dengan guru serta anggota organisasi yang menjadi perwakilan siswa untuk menjalankan visi misi di tengah masa pandemi, dan tentunya akan tetap menaati protokol kesehatan
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Ada tanggapan mungkin dari kandidat nomor urut 2? Terima kasih. Selanjutnya, sesi menjawab pertanyaan dari guru-guru. Diminta kepada masing-masing ketua umum untuk maju untuk mengambil pertanyaannya. Silakan kepada masing-masing ketua umum. Dimulai dari kandidat nomor 3. Baiklah, untuk pertanyaan kandidat nomor urut 3. Saat ini, SMK Negeri 1 Pelampang mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik dari segi pengembangan maupun prestasi. Bagaimana cara menjaga dan membuat nama baik SMK Negeri 1 Pelampang menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya? Selanjutnya, kandidat nomor urut 1. Jika saudara atau saudari terpilih menjadi ketua OSIS, langkah atau kegiatan apa yang akan saudara atau saudari lakukan untuk memeriahkan acara kelas meeting di sekolah, khususnya di bidang kesenian? Selanjutnya, pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2. Jika terpilih menjadi ketua OSIS, apa langkah pertama yang akan dilakukan sebagai pimpinan organisasi? Baiklah, masing-masing kandidat kami beri waktu 3 menit untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Sisa waktu 1 menit lagi. Sekedar info di sini, tadi siapa yang mengambil pertanyaan? Kan ketua umum, berarti ketua umum yang akan menjawab. Baik, mungkin kandidat yang sudah memiliki jawaban bisa langsung menjabarkan jawabannya. Ya, kami silakan kepada kandidat nomor urut 1. Saya Muhammad Sultan dari kandidat nomor 1 ingin menjawab soal dari Bapak Ibu Guru. Soalnya yaitu jika saudara atau saudari terpilih menjadi ketua OSIS, langkah atau kegiatan apa yang akan saudari lakukan untuk memeriahkan acara kelas meeting di sekolah khususnya di bidang kesenian? Yaitu jawabannya menyelenggarakan kegiatan pentas seni sebagai ajang penyaluran bakat siswa. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin ada dari kandidat lain yang sudah memiliki jawaban. Kandidat nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, yaitu jika terpilih menjadi ketua OSIS, apa langkah pertama yang akan dilakukan sebagai pemimpin organisasi? Langkah pertama yaitu memimpin organisasi dengan bijaksana. Kedua, meningkatkan mutu kerja OSIS serta melanjutkan dan meningkatkan program OSIS sebelumnya, dan menjalankan visi misi sekolah serta menjalankan visi misi yang sudah kita buat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jawaban dari kandidat nomor urut 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Ardiansa. Soal, saat ini SMKN 1 Pelampang mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik dari segi pengembangan maupun prestasi. Bagaimana cara menjaga dan membuat nama baik SMKN 1 Pelampang menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya? Jawabannya adalah kami akan lebih meningkatkan lagi prestasi sekolah melalui
organisasi yang tersedia di sekolah dan menjaga nama baik sekolah dengan kedisiplinan yang sudah diterapkan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari masing-masing kandidat mengenai jawaban dari kandidat-kandidat lainnya. Silakan yang memiliki tanggapan. Kandidat nomor urut 1. Sedih-sedih. Berdirinya dari jawaban mulai organisasi sekolah hanya akan meningkatkan prestasi sekolah dalam Mungkin bisa ditambah. Tentu jawaban tadi ya. Hanya meningkatkan prestasi sekolah melalui lalu bagaimana dengan cara Ini yang paling menegangkan. Memang pakai HP. Mungkin langsung ditanggapi oleh kandidat nomor urut 3. Selanjutnya diminta untuk masing-masing ketua 1, calon ketua OSIS untuk maju mengambil pertanyaan selanjutnya. Kepada masing-masing ketua 1 silakan maju. Saya akan membacakan pertanyaan untuk kandidat nomor urut 3. Sebutkan visi SMK Negeri, visi dalam kepengurusan OSIS. Pertanyaan kandidat nomor urut 2. Bagaimana nantinya Anda akan membuat OSIS lebih berperan dalam menjaga ketertiban sekolah, terutama dalam hal kedisiplinan siswa? Berikan juga contoh nyata kontribusi OSIS tersebut nantinya. Selanjutnya pertanyaan untuk kandidat nomor urut 1. Sikap apakah yang akan Anda ambil untuk mewujudkan visi dan misi di tengah pandemi COVID seperti ini? Ada Widya. Waktunya habis. Silakan masing-masing kandidat mempersiapkan jawabannya masing-masing. Dimulai dari kandidat nomor urut 2. Silakan kandidat nomor urut 2.
Bagaimana nantinya Anda akan membuat OSIS lebih berperan dalam menjaga ketertiban sekolah, terutama dalam hal kedisiplinan dan Bapak Ibu guru yang berkaitan untuk mengingat tata tertib dan peraturan sekolah. Setiap jam masuk harus pastikan semua siswa masuk ke dalam kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kandidat nomor urut 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya apa yang menandai kami akan mengoptimalkan untuk berkomunikasi dengan guru dan anggota organisasi agar bisa menjalankan visi misi di sekolah, terutama di tengah masa pandemi ini, dan tentunya dengan menaati setiap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya kandidat nomor urut 3. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Sebutkan visi SMK 1 Pelampang, visi SMK 1 Pelampang, dan jelaskan cara mewujudkan salah satu visi dalam pengurusan OSIS. Baik, di sini visi SMK ada bertakwa, cerdas, kompetitif, terampil, dan mandiri. Saya akan mewujudkan bertakwa. Artinya bertakwa itu kan dalam di SMK kan ada anggota rohis. Bertakwa berarti mengajak siswa untuk dalam terjun di organisasi rohis gitu. Dan cerdas dalam arti cerdas memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Oke, terima kasih. Mungkin dari masing-masing kandidat ada yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, saya akan memulai. Tidak ada? Selanjutnya silakan ketua 2 masing-masing maju untuk mengambil pertanyaan selanjutnya. Saya akan membacakan pertanyaan untuk kandidat nomor urut 1. Apa program inti yang harus dilakukan di masa pandemi saat ini? Dan apa tantangan terberat Anda hadapi untuk melaksanakan program yang Anda buat? Selanjutnya kandidat nomor urut 3. Jelaskan apa kelebihan dan kekuranganmu dibandingkan dengan pasangan kandidat yang lainnya. Pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2. Ketika terpilih nanti, hal apa yang pertama kalian lakukan untuk menjadikan SMK lebih hebat? Baiklah, masing-masing kandidat yang memiliki pertanyaan silakan menjabarkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan visi kami yang kedua, menciptakan suasana sekolah yang
yang berreligi Besmat and Happen dan menjadikan OSIS sebagai serta dua, menciptakan suasana sekolah yang berreligi Besmat and Happen dan mampu bersaing serta bersinergi di masyarakat dan menjadikan OSIS sebagai sarana kreativitas, juga meningkatkan sekolah sebagai sekolah yang bermutu, berani terampil beda, berakhlak mulia, jujur, adil, dan disiplin, dan menjalankan visi misi sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya diberi kesempatan kepada kandidat nomor urut 3. Ini masih ragu karena saya sendiri belum mempunyai pengalaman dalam organisasi seperti ini. Tapi saya yakin SMK satu Pampang dan OSIS yang terbaik tetap diikuti semua yang kita dapat, tidak akan sia-sia ketika menjadi seorang pemimpin. Bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya sini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Apa program inti yang harus dilakukan di masa pandemi saat ini? Dan apa tantangan terberat Anda hadapi untuk melaksanakan program yang Anda buat? Karena sudah memasuki masa new normal. Program inti yang kami lakukan di tengah pandemi ini yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menghadiri jadwal tatap muka. Tantangan terbesar yaitu kurangnya komunikasi antara warga sekolah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya sesi pertanyaan dari penonton, dari guru yang menonton melalui aplikasi Zoom, dan dari panitia, dan dari pembina OSIS. Silakan. Bisa muncul ya? Muncul Ibu di situ? Ya, Ibu akan bacakan pertanyaan dari Pak Apit. Mungkin untuk seluruh kandidat, silakan nanti perwakilan yang menjawab siapa. Pertanyaannya adalah, ketika salah satu kandidat terpilih menjadi ketua OSIS di periode berikutnya, kemana OSIS SMKN 1 Pelampang akan dibawa? Nah, bagaimana caranya? Mungkin maksudnya kalian akan bawa perubahan apa? Akan membuat apa di sini? Tolong dijelaskan. Demikian. Terima kasih. Baiklah, waktunya untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari kandidat nomor urut 3. Baik, saya akan menjawabnya. Ketika salah satu kandidat calon ketua OSIS terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, seperti visi kami,
kami mengajarkan atau menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Lampang sebagai teladan dan contoh dari perwujudan belajar KTM, bertakwa, cerdas, kompetitif, terampil, dan mandiri. Dan di sini juga kami menjelaskan pastinya cerdas itu dalam siswa memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan aktif dalam pelajaran, aktif dalam organisasi. Dan organisasi ini kita akan menjadikan lebih baik lagi atau kita lebih kembangkan lagi. Dan kita juga mungkin ada bidang-bidang akademik dan non-akademik seperti seni, olahraga, khususnya dalam voli dan futsal dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Pertama, kita akan membawa OSIS ke arah yang lebih baik sesuai impian dari sekolah. Kemudian kami akan membuat perubahan upaya untuk mengubah konsep yang bersangkutan dengan kemajuan sekolah dan mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS sebagai wadah untuk berinovasi siswa-siswi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kandidat nomor urut 1. Dewi dijawab. Saya Muhammad Rifai dari Kementerian Pertama ingin menjawab pertanyaan dari Pak Afid, yaitu ke arah mana OSIS SMK 1 Lampang dibawa dan bagaimana menjalankannya. Ketika salah satu kandidat terpilih menjadi ketua OSIS, maka kita akan membawa OSIS SMK 1 Lampang sesuai dengan visi misi kami, yaitu yang pertama itu menjadi pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kerohanian, pengetahuan, organisasi, dan perkembangan teknologi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari pembina OSIS. Kepada Ibu Aprilia Rosalani, kami silakan. Ya, makasih kesempatannya. Untuk sekarang berarti Ibu ingin bertanya sebagai kapasitas Ibu pembina OSIS ya. Ibu ingin bertanya terutama kepada kandidat ketua 2. Ketua 2 ya, yang masih kelas 10. Jadi nanti kan kakak tingkat kalian sebagai ketua umum dan ketua 1 itu kan insya Allah kalau COVID reda akan ada PKL. Waktunya berapa? 6 bulan ya? 6 bulan. Apakah kalian siap menjadi ketua, mengambil alih tugas dari ketua umum dan ketua 1 selama 6 bulan, yang otomatis periode 6 bulan itu lama setengah tahun, dan kemungkinan akan ada banyak event kegiatan, terutama yang paling besar itu adalah perpisahan ya, perpisahan kelas 12. Apakah kalian siap menjalankan tugas tersebut? Lalu
misalkan kalian menghadapi tantangan yang berat, misal nih kalian tidak bersemangat, aduh kok susah ya, kok teman-teman susah ya diatur ya, diajak kerja sama ya, apa yang akan kalian lakukan? Silakan, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan tadi, masing-masing kandidat Baiklah, untuk pertanyaan tadi, masing-masing kandidat kami beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai dari sekarang. Yang banyak kamar di album gitu. Dia fokus suruh jawab. Baiklah, kepada masing-masing kandidat yang memiliki jawaban, silakan menjabarkan jawabannya. Kandidat nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari pembina OSIS. Pertama, saya berkomunikasi dengan guru, pembina OSIS, dan ketua OSIS umum. Dan meminta kerjasama dari anggota OSIS lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kandidat nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pembina OSIS. Ketika menghadapi tantangan seperti yang Ibu April katakan tadi, saya akan berusaha untuk memotivasi anggota organisasi serta berkonsultasi dengan kakak tingkat dan pembina OSIS. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor urut 3. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Pembina OSIS. Jawaban saya adalah, saya akan berusaha melakukan yang terbaik dan mengajak anggota OSIS lainnya untuk bekerja sama agar sekolah selalu aman dan tertib atas tanggung jawab yang diberikan pada saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan umum untuk semua kandidat. Setiap kandidat diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Ketika ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kalian lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Saya ulang sekali lagi. Ketika ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Kami beri waktu 3 menit untuk menjawab. Karena ini pertanyaan terakhir. Baiklah, pertanyaannya akan saya ulang.
Ketika ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Dimulai dari kandidat nomor urut 1, silakan menjawab. Ketika ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Memiliki anggota yang memiliki buruk, saya akan mempertahankan agar saya bisa melakukan yang mana yang tidak baik pada dirinya. Karena mereka jelas tidak ada pilihan dan tidak ada kesempatan. Sama-sama. Tepuk kaki. Selanjutnya kandidat nomor urut 2. Pertanyaannya, ketika ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari moderator. Saya setuju dengan kandidat nomor urut 1, yaitu mempertahankan, karena kita harus menunjukkan gimana keadaan mereka dan memberi toleransi rasa sosialisasi agar tidak mengulanginya lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kandidat nomor urut 3. Ketika ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Silakan. Baik, saya akan menjawabnya. Saya setuju dengan kandidat nomor 1, dengan kandidat nomor 2. Saya tetap mempertimbangkan tidak saya keluarkan karena terlebih dahulu saya memberikan sanksi atau motivasi atau saran, kemudian jika anggotanya tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik, maka saya akan mengeluarkan. Terima kasih kepada masing-masing kandidat. Selanjutnya acara ini saya kembalikan ke MC. Sampailah kita pada penghujung acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari kami, karena ini first time-nya OSIS mengikuti debat melalui media sosial atau online. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.